Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya dan senantiasa memberikan kita taufik kepada jalannya yang lurus. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis tentang salat malam dari kitab Al-Fathur Rabbani. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kemarin kita telah membaca hadis tentang kadar bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membaca dalam salat beliau beberapa rakaat, di mana rakaat pertama surat Al-Baqarah, kemudian rakaat berikutnya surat Ali Imran, rakaat berikutnya surat An-Nisa, dan rakaat berikutnya adalah surat Al-Maidah, atau perawinya ini ragu, atau surat Al-An'am, antara Al-Maidah atau Al-An'am, dan beliau membacanya dengan baik, dengan tenang. Rukuk sujud beliau pun juga lama, seperti atau setara dengan berdirinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat berikutnya juga sama dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin liusalliya bi salatihi." Saya pernah mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Liusalliya bi salatihi, agar aku bisa salat dengan salat beliau atau bermakmum dengan salat Rasulullah. Faftataha, lalu beliau membuka salat beliau, faqara'a qira'atan, lalu membaca dengan bacaan laisat bil khafiyyati wala bir rafi'ah, yang tidak pelan dan juga tidak keras. Ya, artinya baina-baina ya, antara pelan dan keras, yang penting bisa didengar oleh orang yang ada di belakang beliau. Qira'atan hasanatan, dengan bacaan yang indah, ya, yang bagus. Yurattilu fiha yusmi'una, beliau membacanya dengan tartil, ya. Tartil artinya membacanya dengan jelas, huruf-hurufnya dibaca dengan jelas, dengan mentadaburi bacaan beliau. Yusmi'una, memperdengarkan bacaan itu kepada kami. Qala thumma raka'a nahwan min qiyamihi, kemudian beliau ruku seperti dengan kadar berdiri beliau, hampir setara dengan berdirinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis, ya. Jadi pada riwayat ini tidak disebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah, tetapi dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan beliau. Ya. Beliau membacanya dengan tartil, artinya tidak tergesa-gesa, tapi membacanya dengan tenang, dengan memperjelas makhraj hurufnya, makhrijul huruf. Ya. Maka bisa kita bayangkan, ya, betapa tenang, betapa indah dan tidak terburu-buru salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar-benar selayaknya bagaimana seorang hamba di hadapan penciptanya, di hadapan yang menguasai hidupnya. Kemudian riwayat yang ketiga, min thariqin salis, dari jalur yang ketiga.
sama-sama bersambung sampai sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Saya pernah berdiri untuk salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Faqara'a as-sab'at tuwal. Maka di salat malam beliau itu, beliau membaca dengan as-sab'at tuwal, yaitu 7 surat yang panjang-panjang. Fi sab'i raka'atin, dalam 7 rakaat. Jadi pada kesempatan ini, ya, di mana sahabat Hudzaifah bin Yaman ikut salat bersama Rasulullah, Rasulullah membaca surat yang panjang-panjang yang dinamakan Sab'ut Tuwal. Apa Sab'ut Tuwal itu? Surat As-Sab'ut Tuwal itu adalah surat Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Ya, sekitar 11 juz ya kalau di total, 11 juz. Dalam 7 rakaat. Jadi 7 rakaat beliau baca masing-masing satu surat. Ya, kadarnya sama seperti 11 juz ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qala sami'allahu liman hamidah. Dan apabila beliau bangkit dari ruku', mengangkat kepala beliau dari ruku', qala sami'allahu liman hamidah. Beliau membaca sami'allahu liman hamidah. ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. Ya, jadi ini juga riwayat bacaan iktidal beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain selain Rabbana lakal hamdu. Itu bacaan alhamdulillahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ya, masyaallah. Ternyata ya banyak sekali bacaan-bacaan sholat beliau yang jarang kita baca atau jarang kita ketahui. Ya, makanya eman kalau seseorang menggunakan waktunya untuk mencari amalan-amalan atau bacaan-bacaan yang tidak diketahui asal-usulnya dan melewatkan waktunya ya, dibandingkan mencari bacaan-bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia fokusnya adalah untuk mencari apa saja doa-doa dari Rasul, bacaan-bacaan salat Rasulullah, maka ini adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya. Jadi ini bacaan iktidal beliau, ya. Alhamdulillahil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ya. Wa kana ruku'uhu misla qiyamihi. Dan rukuk beliau saat itu misla qiyamihi, seperti berdirinya Rasulullah. Ya. Berdirinya tadi membaca surat Al-Baqarah. Ya. Rukuknya juga setara dengan orang yang membaca surat Al-Baqarah. Ya, panjang sekali. Wa sujuduhu misla ruku'ihi. Sujudnya juga sama seperti rukuknya. Rukuknya tadi sama seperti berdirinya. Maka sujudnya pun juga selama orang yang membaca surat yang panjang tadi. Surat Al-Baqarah, atau surat Al-Imran, atau surat An-Nisa. Kemudian Hudzaifah mengatakan, fansarafa, maka beliau mengakhiri salat beliau, wa qad kadat tankasiru rijlaya, dan sungguh hampir-hampir kaki saya remuk. Ya, kata Hudzaifah ya, yang ikut bermakmum pada Rasulullah, tidak sanggup, sampai-sampai beliau mengatakan hampir-hampir kaki saya remuk ya. Karena saking lamanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun tidak sanggup. Ya, merasakan beratnya salat dengan kadar yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat ini seolah-olah
bertentangan dengan riwayat sebelumnya, di mana riwayat sebelumnya dari Hudzaifah, beliau riwayatkan beliau membaca surat-surat yang panjang di 4 rakaat, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah dalam 4 rakaat. Tapi di sini membaca 7 surat dalam 7 rakaat. Maka jawabannya adalah Allah a'lam, dohirnya bahwa kejadian ini terjadi tidak hanya sekali. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini beberapa kali mengikuti sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga tidak bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man amma bin nas falyukhaffif." Barang siapa yang mengimami manusia hendaknya dia ringankan. Ini tidak bertentangan karena peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan sholat itu adalah khusus untuk sholat 5 waktu. Khusus untuk sholat 5 waktu. Adapun tatawwu, sholat sunnah seperti ini, maka tidak ada larangan atau tidak ada anjuran untuk memperingankan. Tetapi hendaknya makmum ini karena dia bebas memilih antara ikut atau tidak, maka imam pun juga boleh memanjangkan sholatnya. Beda dengan sholat wajib, karena itu sudah menjadi kewajiban masing-masing orang. Tapi kalau sholat tatawwu, apabila ada seorang makmum mengikutinya, maka ini adalah atas pilihan dari makmum tersebut. Ya. Maka hendaknya makmum mengikuti sholat imam tersebut, baik lama ataupun tidak. Ya. Maka Imam Nawawi sampai mengatakan bahwa wattafaqal ulama ala annahu idza syaqqa 'ala al-muqtadi fi faridatin aw nafilatin al-qiyamah jaza lahu al-qu'ud. Ulama telah bersepakat bahwa kalau terasa berat bagi orang yang mengikuti imam, ya, baik pada sholat fardu atau sholat sunnah, berat berdirinya, maka boleh baginya untuk duduk. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa makmum kalau bermakmum dengan imam yang bacaannya lama dalam sholat raweh atau sholat sunnah yang lain, maka boleh baginya untuk duduk. Dan nanti ketika mau rukuk dia berdiri lagi. Dan di sini juga menjadi dalil istihbabu tatwili sholatil lail. Dianjurkannya memanjangkan sholat malam. Ya, dianjurkannya untuk memanjangkan sholat malam. Kita lanjutkan kembali hadis yang lain. Yang berikutnya, An Yahya ibni Abi Kathir an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة إذا قام من الليل. Dari Yahya bin Abi Kathir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, beliau berkata, saya bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, bi ayyi syai'in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah. Dengan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat beliau idza qama minal lail, ketika beliau berdiri salat malam? Qalat, maka jawaban ibunda Aisyah, kana idza qama, dulu apabila beliau salat, ya, berdiri untuk salat, kabbara, beliau bertakbir wa yaqul, dan membaca
Allahumma rabba Jibrilah wa Mikailah wa Israfilah fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Waqala Yahya, jadi ini bacaan iftitah beliau dari ketika salat malam ya, salah satu riwayat bacaan iftitah beliau ya, dengan bacaan tersebut. Dan masih ada riwayat-riwayat yang lain seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Yang panjang ini ada juga yang lain riwayat. Ini adalah salah satu riwayat. Sebagaimana yang kami sampaikan bahwa bacaan Rasulullah ini doanya bervariasi. Maka sangat bagus sekali kalau kita bisa menghafalkan beberapa darinya sehingga bisa kita gunakan untuk tanwi atau variasi bacaan kita dalam sholat. Karena memvariasi bacaan dalam sholat, baik itu bacaan iftitah atau bacaan ruku, bacaan surat, ini menghindarkan dari kejenuhan dan mengantarkan kepada kekhusyuan. Ya. Ini faedah yang bisa kita ambil. Kemudian dilanjutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yaqulu Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca iftitah itu beliau membaca ta'awud. Di antara bacanya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dalam riwayat ini ya. Dan juga Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat ketika sholat ta'awwadu billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, min hamzihi, dari pengaruh gilanya, wa nafkhihi, dari min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi, dari kecongkaannya, wa nafsi, dan juga dari rayuannya, dari pengaruh gilanya, dari kesombongannya, kecongkaannya, dan dari rayuannya. Ya, maka ini biasanya bacaan ta'awudnya guru kami ini memakai yang panjang ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bacaan ta'awud yang panjang. Adapun kita jika tidak hafal, masih belum hafal bacaan yang panjang, bisa dengan yang pendek yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan perlu saya sampaikan bahwa disunnahkan bagi kita untuk mengawali bacaan Al-Quran atau sholat kita dengan ta'awud di rakaat yang pertama. Kalau di luar sholat ya sebelum baca Al-Quran membaca ta'awud. Kalau di dalam sholat di rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca ta'awud. Adapun rakaat 2, 3, 4 tidak perlu membaca ta'awud lagi. Karena sudah dicukupi oleh ta'awud pada rakaat yang pertama. Ya. Untuk selanjutnya silakan bagi ikhwan sekalian sambil menyimak hadis yang saya bacakan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis pada radio chat di bawah ya, di halaman streaming ini di bagian bawah ya. Hadis berikutnya an Abdullah bin Abi Qais qol sa'altu Aisyata kaifa kana naumu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil janabah ayaghtasilu qabla ayyanama. Dari Abdullah bin Abi Qais, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha
bagaimana tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat junub. Ketika beliau junub setelah berhubungan, bagaimana tidurnya beliau? Ayal tasilu qabla ayyanama, apakah beliau mandi dulu sebelum tidur? Faqalat, maka beliau menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'al. Semua itu ya qad kana yaf'al. Pernah beliau lakukan. Rubbama utasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Kadangkala beliau mandi lalu tidur, kadangkala beliau wudhu dulu baru tidur. Artinya mandinya ditunda. Ini menjadi juga penguat dari riwayat-riwayat yang lain bahwa hukumnya makruh ya. Orang yang tidur dalam kondisi junub tanpa berwudu, ya minimal wudu. Jadi orang yang kondisi junub setelah berhubungan kemudian dia tidur tanpa berwudu, ini hukumnya makruh. Ya. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata ibunda Aisyah, ya, kadangkala beliau mandi dulu, kadangkala beliau wudu. Artinya beliau menjaga itu. Ya. Qala qultu, aku pun bertanya lagi kepada ibunda Aisyah. Qultu laha, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam min al-lail? Ayajharu am yusirru? Lalu bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari? Apakah beliau mengeraskan bacaannya atau melirihkannya? Qalat kullu dzalika qad kana yaf'al. Maka jawaban beliau, semuanya itu pernah beliau lakukan. Warubbama jahara, warubbama asarra. Kadangkala beliau keraskan, kadangkala beliau lirihkan. Ya. Jadi ini beliau melihat kondisi. Ya. Termasuk kita semua, jika kita merasa lebih maslahat dikeraskan supaya nggak ngantuk, maka kita keraskan. Misalnya kita khawatir ini mengganggu yang lain yang sedang tidur, maka kita lirihkan. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum saya baca pertanyaan yang ada di sini, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma baddana wa saqula yaqra'u ma sya'allahu azza wa jal wa huwa jalisun. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala baddana, badan beliau sudah mulai gemuk, ya, wasakula, dan sudah terasa berat, ya. Ada juga makna yang lain, badana ini maksudnya adalah sudah mulai sepuh, ya, sudah mulai sepuh dan sudah terasa berat bagi beliau, ya. Beliau, kata Ibunda Aisyah, ketika sudah mulai sepuh dan terasa berat bagi beliau untuk berdiri lama, yaqra'u ma sya'allahu azza wa jal, beliau membaca sebagaimana yang dikehendaki sesuai yang dikehendaki oleh Allah azza wa jal, wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Fa idza ghabara min as-surah 30 wa 40 ayah, qama fa qara'aha summa sajada. Tatkala bacaan surat tersebut tersisa 30 ayat atau 40 ayat, beliau berdiri melanjutkan bacaan tersebut, summa sajada, kemudian beliau sujud. Maksudnya apa? Melanjutkan sholatnya. Ruku, i'tidal, kemudian sujud. Ya.
Jadi bukan berarti bacaan Rasulullah cuma 30 ayat atau 40 ayat, tidak. Beliau membaca surat yang panjang-panjang, lebih dari 30 sampai 4 atau 40 ayat. Barulah kalau misalnya ya surat Al-Baqarah 286 ayat, ini tersisa 40 atau 30 ayat. Jadi membaca 200 ayat sambil 250 ayat dalam keadaan duduk, lalu sisanya yang tersisa 30 sampai 40 ayat tadi dilanjutkan dengan berdiri, baru beliau ruku. Ya, Masya Allah. Jadi beliau tetap menjaga bacaan beliau, dan ini juga menjadi tambahan keterangan dari hadis-hadis sebelumnya, bahwa ketika beliau sholatnya sambil duduk membaca bacaan, ini bukan berarti beliau melanjutkan sholat itu terus duduk, tidak. Beliau hanya duduk ketika membaca bacaan yang panjang, yang tidak mampu beliau lakukan sambil berdiri lama. Ya, beliau membacanya sambil duduk, barulah kalau tersisa beberapa ayat. Kalau di dalam riwayat ini 30 sampai 40 ayat, beliau lanjutkan sambil berdiri. Ya, berdiri melanjutkan sisa ayat, barulah kemudian rukuk seterusnya sampai selesai. Ya. Masya Allah, ini adalah kadar sholatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini hadis yang bisa saya bacakan. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang masuk pada pagi ini. Yang pertama, Afwan tanya, Ustadz, bagaimana apabila terlewat membaca ta'awud di rakaat pertama? Maka orang yang terlewat membaca ta'awud di rakaat pertama bisa membacanya di rakaat kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadzuna dan juga dalam kitab-kitab fuqaha. Kalau terlewat di rakaat yang pertama, ta'awudnya dibaca di rakaat yang kedua. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di audio, kalau salat malam bisa dikeraskan atau dilirihkan, maka bagaimana dengan salat duha, Ustaz? Bolehkah membaca dengan dikeraskan atau minimal terdengar dengan alasan menjaga hafalan biar terucap? Ya, maka jawabannya boleh ya. Salat sunnah itu boleh dikeraskan, boleh dilirihkan. Hanya kalau salat siang ini lebih afdal sir, dibaca dengan sir, sebagaimana duhur, asar, salat fardu itu kan dibaca dengan sir. Maka termasuk salat sunnahnya, yang afdal adalah dilirihkan. Boleh dikeraskan, boleh, tetapi yang afdal adalah dilirihkan. Ini untuk salat sunnah siang. Tapi untuk salat sunnah malam, ini alat takhir, bebas, boleh milih keras, boleh dilirihkan, sama-sama afdal. Ya. Di sini disebutkan minimal terdengar ya. Memang kalau orang sholat itu minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Yang namanya sir itu adalah terdengar oleh dirinya sendiri. Kalau sampai terdengar oleh orang lain, ini berarti sudah masuk pada jenis jahar, mengeraskan bacaan ya. Nah, berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukum setelah junub tidak wudhu atau mandi tetapi membersihkan afwan kemaluan saja dengan air atau tisu basah kemudian tidur? Afwan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya adalah makruh ya, hukumnya makruh. Jadi makruh tidur dalam kondisi junub bi ghairi wudu, tanpa wudu. Ya, maka afdalnya kalau tidak ada uzur, seyogyanya tidak cukup membersihkan kemaluan saja, tetapi dilanjutkan dengan wudu. Ini yang lebih afdal dan lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nampaknya cukup sekian yang bisa saya bacakan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan esok.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.